Oke teman-teman, di video kali ini kita akan belajar bagaimana cara membuat judul produk ya. Nah, di video sebelumnya kita sudah belajar bagaimana cara membuat judul produk menggunakan cara manual ya. Nah, teman-teman udah belajar banyak banget di sana dan teman-teman boleh dipraktekkan ya. Nah, untuk selanjutnya teman-teman kita akan belajar bagaimana cara membuat judul produk dan deskripsi produk dengan menggunakan bantuan teknologi seperti AI. Nah, teman-teman, kedepannya pasti AI ini akan terus berkembang ya, dan saya yakin seller-seller yang menggunakan AI ini pasti akan mendapatkan nilai plus ya teman-teman, karena ini bisa membantu sekali ke pekerjaan nantinya. Oke gitu ya teman-teman, kita langsung aja gimana nih caranya membuat judul produk dan deskripsi produk menggunakan AI ini. Nah, caranya teman-teman silakan masuk ke openai.com ya. Nah, openai.com. Nah, ini chatnya ini nggak usah diikutin ya. Nah, openai.com, kemudian teman-teman langsung enter. Kemudian nanti teman-teman langsung daftar ya menggunakan alamat email dan nanti masukkan kata sandi juga. Jadi buat kata sandi atau passwordnya. Kemudian nanti teman-teman ingat-ingat ya, jangan sampai salah karena itu diperlukan untuk login untuk masuk ke sininya, gitu ya. Nah, setelah sudah teman-teman nanti buat perintah untuk AI ini. Nah, buat perintah. Nah, di sini saya sudah buatkan perintah untuk AI ini. Nah, perintahnya saya akan pastikan di sini, teman-teman. Kemudian ini perintahnya. Nah, setelah itu nanti kita akan jawab nih. Nah, misalkan di sini sebutkan merek produk ini, misalkan mereknya Agung Store misalkan ya. Kayak gini ya. Teman-teman tinggal jawab aja ya sesuai dengan produk yang teman-teman jual. Kategori produknya saya mau jual tas ini, tas ransel misalkan. Nah, apa spesifikasi atau fitur utama? Nah, ini misalkan anti air dan tas ini multifungsi. Bisa dijinjing, dipakai ransel dan selempang. Oke, seperti ini ya. Kemudian selanjutnya apa manfaatnya? Keunggulan ya, bisa manfaat, fungsi atau keunggulan produk ini. Nah, bisa contohnya seperti di bawah ini. Nah, misalkan di sini keunggulannya ini satu-satunya di Indonesia. Misalkan ya, model terbaru. Next. Oke, siapa target pasarnya? Nah, ini biasanya untuk wanita remaja misalkan ya. Teman-teman silakan ya, nanti target marketnya siapa. Cocok untuk apa nih kira-kira? Nah, kira-kira ini untuk jalan-jalan. Karena yang tahu produk itu kita kan ya. Jadi kita harus jawab. Jalan-jalan atau nongkrong ya. Nongkrong. Nongkrong. Nah, kayak gini. Produk ini motifnya apa? Polos. Nah, teman-teman silakan ya, motifnya apa? Silakan masukkan semua. Ada polos, ada apa, nanti masukkan. Produk ini bergaya apa? Nah, ini ransel gaya Korea. Gaya Korea atau gaya simple atau apapun ya, teman-teman silakan masukkan. Gaya pantai ya, misalkan. Apakah ada elemen eksklusif limited edition? Ya, ini satu-satunya di Indonesia. Karena saya impor produk ini belum ada di Indonesia. Atribut spesifik membedakan produk ini dengan pesaing. Kira-kira satu modelnya terbaru. Model terbaru. Kemudian teman-teman apalagi ya silakan ya masukkan di sini anti air juga. Kemudian di sini multifungsi tadi ya. Multifungsi. Jadi bisa digunakan 3 pemakaian. Kemudian di sini apakah ada kata kunci yang ingin ditekankan dalam judul ini? Misalkan ini bisa untuk ransel ya jalan-jalan, travel ya, ransel travel lah. Silahkan tambahkan olehmu. Daripada pusing ya, masukin aja. Seberapa besar Anda ingin menonjolkan merek judul ini? Ya, jadi saya ingin mereknya itu ada di depan. Jadi investasi kepada merek ya. Nah, ini 100 karakter ya.
100 karakter. Masalah atau keresahan. Nah, kira-kira produk ini itu untuk memecahkan masalah apa? Nah, biasanya ya kayak gitu. Setelah membeli produk ini. Nah, ini untuk orang yang nyari tas berkualitas. Nah, misalkan kayak gini ya. Ini bebas ya, teman-teman. Berkualitas dan model terbaru. Nah, misalkan ya. Nah, ini apalagi jenis bahan. Ini bahannya kulit PU Leather ya. Teman-teman harus sesuai ya. Nah, ini panjangnya berapa ukurannya ya. Teman-teman diukur panjang misalkan 25, lebar 14, tinggi 15 misalkan. Berat produknya 500 kilo. 500 gram ya. Berat amat ya 500 kilo. Nah, di sini ada lagi pertanyaannya. Nah, jika berat maksimal 1 kilo, muat berapa banyak nih? Kalau 1 kilo biasanya pengiriman di marketplace itu kan per kilo ya. Jadi nanti kita bisa masukkan kalau 1 kilo itu muat berapa banyak. Muat 2 tas. Muat 2 tas. Nah, setelah di packing ya. Variasi warna ya. Ada 3 warna. Merah, warna hitam lah ya, hitam. Terus ada hijau, terus ada apa lagi ya, contoh hitam, hijau, ada merah lah ya. Next, keunggulan utama produk ini ya cocok untuk jalan-jalan, traveling ya, nongkrong ya, kemudian bahannya tebal, misalkan ya, berkualitas dan model terbaru. Misalkan ya, apakah ada cara perawatan khusus untuk produk ini? Jangan dicuci, terus diapain? Dilap aja, dilap pakai tisu yang dibasahi air atau dilap dilap ya. Oke, lanjut aja. Jika produk ini memiliki kadaluarsa, tidak. Apalagi call to action gimana ya? Yuk tambah ke keranjang sekarang. Buatkan olehmu yang menyentuh hati. Dan buat ingin beli. Pusing ya. Oke, dibuatin nih. Udah ya teman-teman, udah disiapkan 10 judul yang SEO friendly dan ini adalah hasilnya. Nah teman-teman, ada 10 judul ini teman-teman bisa bisa pakai ya teman-teman. Kemudian ini rekomendasi judul terbaik. Agung Store ransel wanita multifungsi model terbaru anti air, tersedia 3 warna. Nah ini kalau dirasa kurang oke, teman-teman bisa ya pakai yang atas-atas ini, 10 judul ini bisa digunakan. Misalkan di sini Agung Store ransel travel wanita, tas anti air multifungsi, stylish dan praktis. Nah ini. Kemudian Agung Store ransel wanita, tas multifungsi anti air model terbaru untuk remaja. Nah teman-teman, karena ini AI ya pasti ada kesalahan ya, dikit-dikit kesalahan. Nah misalkan ada tanda baca, nah tanda baca ini teman-teman nanti dihilangkan saja seperti koma atau strip kayak gini ya. Nah ini dihilangkan saja ketika nanti masukin judul produknya ketika upload ya. Ketika upload itu masukin judul produk, ini dihilangin aja. Jadi teman-teman mau pakai yang mana nih? Kemudian teman-teman nanti dihilangkan tanda bacanya. Oke, sampai sini paham ya? Ini udah bagus banget judul produknya, dan judul produk itu biasanya 9 sampai 11 kata ya. Nah, kalau kita hitung di sini saya misalkan mau pakai yang ini ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Ya, benar ya. 11 sampai 9 kata itu udah oke banget.
untuk judul produk. Nah, kita bisa lihat ke bawah ini untuk deskripsi produknya, ada masalah dan keresahan, ini nggak usah ditulis nanti pas di deskripsi produknya. Jadi nanti kita copy paste, ini dihapus aja. Copy paste dulu di WordPad atau di manapun di Notepad ya, itu bisa. Kemudian ini hilangkan dulu nih masalah dan keresahan. Sedang mencari tas yang tidak hanya stylish tapi juga fungsional. Nah, ini khawatir cepat rusak. Nah, spesifikasi produknya, nah ini udah dijelaskan ya, model gaya Korea dan lain-lain. Keunggulan produk ini dijelaskan juga, sangat cocok jalan-jalan nongkrong ya, aktivitas sehari-hari. Model terbarunya membuat Anda tampil lebih fashionable. Wah, keren ya. Pelindung daya tahan ekstra. Oke, cukup perawatan lap dengan tisu basah. Nah, kadaluarsa tidak ada. Kalau ini tidak penting, ini dihapus saja nanti ya. Ini dihapus karena tidak usah lah, tidak usah dicantumkan kalau tidak kadaluarsa. Call to action-nya ini hapus call to action, langsung ke sini. Jangan lewatkan kesempatan untuk memiliki tas ransel multifungsi yang super stylish ini. Tambahkan ke keranjang sekarang dan lengkapi gaya jalan-jalanmu dengan tas ransel terbaru yang nyaman dan praktis. Wah, mantep ya. Nah, SEO konteksnya di sini ini masukkan aja tas ransel wanita, tas anti air, ransel multifungsi, ini masukkan aja di bawah call to action ya. Ini masukkan. Kemudian hashtagnya kalau mau dimasukin juga di bawah deskripsinya. Tapi jangan ditulis ya ininya SEO konteks, hashtag SEO, call to action ini jangan ditulis. Oke gitu ya teman-teman. Teman-teman sampai sini paham? Silakan teman-teman kalau mau gunakan teknologi AI untuk membuat judul dan deskripsi produk itu oke juga, nggak ada salahnya. Teman-teman silakan buat karena algoritma bukan algoritma ya, Shopee ya. Shopee itu kan AI juga ya. Algoritma itu sistem juga. Jadi Lazada pun sama marketplace ya. Jadi ya kita coba. Oke gitu ya teman-teman. Oke paling itu aja video yang bisa saya sampaikan untuk di materi kali ini. Silakan teman-teman dipraktekkan untuk materinya dan nanti spesial untuk yang ikut kelas nanti saya akan kasih juga nih untuk perintahnya supaya teman-teman itu langsung gampang ya ngisinya. Oke gitu. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih.